Sahabat Premier, sudah hadir dengan saya 3 narasumber kita. Yang pertama itu adalah Dr. Buha Sabar, spesialis obstetri ginekologi. Lalu ada Dr. Nita, spesialis anak. Dan ada psikolog kita yang kece, Bapak Aditya Warman Menaldi. Biasa dipanggil apa, Mas? Dengan Mas Iman aja. Dengan Mas Iman saja. Baik, tema kita hari ini adalah ingin punya anak cerdas, bagaimana caranya? Nah loh, bagaimana caranya? Jadi saya mulai dulu dari Dokter Buha mungkin ya dok ya? Oh, mungkin Dokter Nita dulu lah yang. Oh oke, ya udah deh, Dokter Nita deh. Soalnya yang cantik selain saya ya. Iya. Jadi dok, gini dok, kalau tadi kita bicara tentang perkembangan anak cerdas gitu, kita juga harus bicara soal perkembangan anak pada masa-masa periode emas ya dok ya. Nah, bagaimana nanti akan mempengaruhi kecerdasannya dok? Jadi gini Dokter Ariska ya, jadi kalau kita bicara tentang kecerdasan anak nih, kita nggak bisa cuma bicara cerdas aja. Tentu saja ini meliputi tumbuh dan kembang anak semuanya. Nah ini kapan fase kritisnya atau yang kita bilang sebagai golden period, itu adalah 1000 hari pertama ya. Nah 1000 hari pertama itu ada komponen 270 harinya itu adalah di dalam kandungan. Sisanya setelah dia lahir sampai berusia 2 tahun. Nah, yang di dalam kandungan ini adalah urusan Dokter Buha. Gitu loh. Jadi ini dulu kayaknya nih mesti saya mah nanti terima dari Dokter Buha. Oke, baik, kita bicara soal 270 harinya dulu ya dok ya. Jadi ini ilmu baru loh ya, sahabat Premier, 270 harinya sama Dokter Buha. Baik dok. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang yang 270 hari ini dok, berarti ada persiapan tertentu kah untuk mendapatkan anak cerdas selama kita mau mempersiapkan kehamilan ini dok? Oke, terima kasih Dokter Ariska. Oh, nggak ada yang di sebelah. Nggak ada yang, iya dokter. Berarti saya dong ya? Iya, silakan dok. Jadi untuk mendapatkan anak cerdas itu memang bukan langsung seperti itu. Jadi harus dimulai dari pra hamil ya, kemudian saat hamil dan juga nanti pasca kelahiran. Jadi sebaiknya pasangan-pasangan yang akan menikah atau sudah menikah hendak punya anak mempersiapkan diri dulu dengan baik persiapan fisik, persiapan mentalnya juga. Persiapan fisiknya agar kondisi fisiknya benar-benar fit, yaitu diperiksakan kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang mungkin bisa mengganggu suatu kehamilannya. Juga dilakukan pemeriksaan laboratorium agar nanti bisa mencegah kemungkinan-kemungkinan anak tersebut terhindar dari penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan faktor turunan seperti itu. Nah, kemudian juga persiapan sebelum hamil juga berkaitan dengan makanan dan nutrisi juga. Jadi pada pasangan-pasangan yang ingin punya anak, suami istri sebaiknya disarankan mengkonsumsi gizi seimbang, makanan yang baik, sehat dan gizi seimbang, cukup karbo, protein, lemak, dan juga cukup cairan. Karena untuk menghasilkan sperma yang berkualitas, sel telur yang berkualitas, itu butuh protein yang baik, karbo yang cukup, juga lemak yang cukup. Seperti itu Dokter Ariska sebelum hamil. Nah, setelah hamil, kita berharap bibitnya udah bagus nih dari bapak ibunya. Nah, sekarang kita tinggal berhadapan nih dengan kondisi kehamilan 270 hari. 270 hari ini sangat berperan untuk nanti menentukan kecerdasan si anak tersebut. Untuk menentukan kecerdasan itu ada 3 komponen selama dalam kehamilan itu. Yang pertama faktor genetik. Genetik kita nggak bisa ngapa-ngapain memang. Kalau bapaknya pintar, ibunya pintar, oke. Tapi selain itu kita nggak bisa buat apa-apa. Yang kedua adalah faktor nutrisi. Ya, yang ketiga adalah faktor lingkungannya sendiri atau stres maternal, stres ibunya lagi dalam hamil. Nah, dalam topik kali ini kita mungkin membahasnya terutama pada faktor nutrisinya yang bisa mensupport kecerdasan si janin dalam kandungan tersebut. Untuk kecerdasan itu sendiri pusatnya adalah di otak si bayi, dan di otak tersebut terkandung susunan saraf pusat yang mengandung ataupun punya pusat kecerdasan atau kepintaran si anak tersebut. Nah, itu otak tersebut sudah mulai dibentuk dari kurang lebih usia 28 hari di dalam kandungan. Setelah itu berkembang pesat sampai usia 5 minggu.
kemudian berkembang lagi untuk pematangannya pada usia 30 minggu. Nah, untuk otak sendiri, porsi bayi tersebut sampai usia 2 tahun itu kurang lebih 25% otak dewasa. Nah, kemudian berkembang pesat, setelah itu sampai usia 5 tahun dia sampai 80%. 80%. Setelah 5 tahun barulah dia melambat sampai dewasa mencapai kematangannya sampai 100%. Nah, untuk nutrisinya selama dalam kehamilan, kita berharap dicukupin nutrisi dengan gizi yang baik, sehat dan seimbang. Cukup karbo, cukup lemak, cukup protein dan cairan. Nah, ini juga ada karbo ini kita katakan karbo, lemak dan protein ini sebagai makronutrien. Ada juga komponen yang lain nutrisi tersebut namanya mikronutrien. Dua-duanya penting. Makronutrien dan mikronutrien. Mikronutrien ini yang sangat berperan pada kecerdasan anak, seperti misalnya asam lemak esensial atau PUFA. Ya, salah satunya DHA. Ya, Ya, itu sering kita dengar ya dok ya. DHA. Kemudian zat besi, jangan lupakan zat besi. Zat besi juga penting untuk kecerdasan si anak. Kemudian juga vitamin D, vitamin juga D juga penting. Asam folat juga penting untuk kecerdasan si anak. Kemudian zinkum juga penting untuk kecerdasan si anak tersebut. Jadi itu harus dicukupin dari sumber-sumber makanan yang dimakan. Siap dok. Itu kira-kira. Wah tuh, jadi sahabat Premier banyak yang harus dicukupi, dan kalau mau mencukupi ini tuh bukan cuma pekerjaan ibunya saja ya. Iya. Jadi harus ada butuh dukungan ayahnya juga ya dok ya. Pastinya dokter. Pastinya. Oke, jadi tadi sudah dok yang 270 hari. Nah sekarang saya kembali ke dokter Nita lagi mungkin. Terima kasih dokter Ariska, sahabat Premier ya. Tadi dokter Buha udah jelaskan ya segitu banyak ya. Jadi sangat penting bahwa untuk kita mendapatkan seorang anak yang cerdas ya, kita harus mempersiapkan sebagai orang tua. Jadi mempersiapkan pertama sebelum kita hamil, pas kita hamil ya dokter Buha ya. Jadi pada waktu hamil kalau bisa jangan ada banyak komplikasi dalam kehamilan ya, seperti tekanan darah tinggi gitu ya dokter Buha ya, atau diabetes ya, karena itu akan mempengaruhi stres janin di dalam kandungan ya. Juga harus kontrol nih ke dokter Buha ya, ke dokter kandungannya. Karena apa? Karena kalau ada kondisi di dalam kandungan itu akan mempengaruhi kecerdasan ya. Misalnya nih bayi yang lahir prematur ya, lahir prematur atau lahir pada waktu lahir dia tidak menangis, itu akan sangat-sangat mempengaruhi kondisi kecerdasan dan tumbuh kembangnya ya. Jadi tumbuh kembangnya itu akan berpengaruh ya. Jadi kecerdasan bayi harus dilihat dari awal ya. Jadi memang harus dipersiapkan ya. Nah, kalau kita bicara tentang tumbuh kembang anak ya, anak itu kita tidak mempunyai ciri yang khusus ya. Anak itu mempunyai ciri yang khusus, yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu apa? Tumbuh itu dari sel-selnya kecil menjadi berat badannya naik, tingginya tambah besar ya. Nah itu. Lalu berkembang itu apa? Perkembangan, ada perkembangan motorik kasar, motorik halus, bicara ya, terus kemudian banyak sekali ya, diantaranya intelijensi, bahasa dan sebagainya. Nah itu nanti dokter Pak Imam ya akan membahas lebih lanjut ya. Nah di situ jadi pada waktu lahir, nah ini adalah setelah dari dokter Buha nih lahir nih. Nah saya nangkap nih ya dokter Buha ya. Nah ini literal ya, tangkap beneran juga. Jadi begitu ditangkap ya, dalam arti maksudnya begitu lahir, inilah kita harus tahu apa yang harus kita lakukan terhadap bayi kecil ini ya. Apa yang harus dilakukan? Misal ada kita dokter anak Indonesia ini sudah mensarankan langsung namanya IMD ya, inisiasi menyusui dini bayi. Fungsinya apa? Di situ adalah stimulasi juga, ada bonding ya. Di samping dia mendapatkan kolostrum ibu ya di situ. Kenapa kolostrum ibu itu sangat banyak sekali zat-zat yang bermanfaat ya. Terus kemudian ada bonding di mana dia biasa di dalam kandungan itu dia mendengarkan detak jantung ibu. Di sini dengan diletakkan di dada ibu, dia juga akan kembali mendengarkan detak jantung ibu, dia tidak stres dan sebagainya ya. Lalu kita bicara 6 bulan pertama, apa yang harus diberikan nutrisinya pada seorang anak untuk mendapatkan anak yang cerdas? Tentu saja adalah
adalah ASI eksklusif ya. ASI eksklusif ya, nih sahabat ya, Premier. sangat penting ya. Jadi disarankan untuk memberikan ASI eksklusif ya, kecuali memang ada hal-hal khusus yang membuat tidak bisa dilakukan ASI eksklusif ya. Nah, setelah pemberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, ya kenapa ASI eksklusif nih saya? Karena ternyata di dalam penelitian itu zat-zat yang ada di dalam ASI itu sudah mencukupi ya, sudah mencukupi apa-apa yang dibutuhkan seorang anak sampai usia 6 bulan. Baik, Ya. Tapi ingat, ya. ibunya harus mengkonsumsi gizi seimbang seperti yang disampaikan oleh Dokter Buha. Baik, jadi tidak boleh jajan cilok atau seblak ya, sahabat Premier sekalian. Sekali boleh kali dikit. Oh iya, baik. Seblak. Iya. Lanjut lagi dok. Nah, setelah 6 bulan itu adalah masa biasanya krusial, kritis. Kenapa? Karena pada masa itulah anak itu diperkenalkan makanan-makanan yang lain. Yang MPASI kita ini ya sebut dok ya? sebagai makanan pendamping Oke. ASI. Nah, di sini ini mulailah biasanya terjadi huru-hara. Huru-hara. Banyak nih ya. Apa nih dok yang harus dikasih pertama apa gitu ya? Iya. Nah, tentu saja kita prinsipnya tetap 3 kali makan ya. Nanti targetnya nih 3 kali makan pagi, makan siang, makan malam ya. Jadi anak harus sudah mulai diajarkan timing makan yang baik ya. Terus kemudian kita ajarkan anak untuk tidak picky, jadi artinya kita berikan bervariasi jenis makanan ya. Jadi tidak melulu ini. Kadang-kadang dok, karena anaknya cuma senang ini saya kasih ini terus ya. Nah, jangan, kita jangan. Oke. Jadi justru itu salah ya dok ya? Iya. Tetap kasih yang bervariasi ya dok? Bervariasi. Baik. Supaya anak bisa mengenali berbagai macam rasa ya, berbagai macam rasa sehingga dia tidak picky ya. Tentu saja berbagainya itu apa? Berbagai tadi yang kata Dokter Buha, ada karbohidrat, protein, lemak ya, sayur-sayur, buah dan sebagainya. Oke. Ya, ada anak tersebut. Waduh, baik. Jadi ini sahabat Premier nih, kita tadi sudah bahas dari Dokter Buha dan Dokter Nita hal-hal yang berhubungan dengan yang nature ya. Jadi kalau untuk kecerdasan juga ada sesuatu yang kita bilang faktor nurture nih. Nah, sekarang giliran saya mau nodong Mas Iman. Ya, kalau hubungannya dengan nurture berarti nanti berhubungan dengan parenting ya, Mas Iman ya. Betul, Jadi betul. pola parenting yang seperti apa nih yang bisa mendukung atau menyokong kecerdasan seorang anak? Saya terima operannya ya. Kita sebenarnya tim olahraga bukan dokter ya. Silakan Terima Pak. kasih Dokter Ariska. Iya. Jadi setelah kemudian sudah lahir, sudah ketemu sama Dokter Nita gitu ya. Biasanya kan kemudian orang tuanya mulai mikir macem-macem. Gimana caranya supaya anak aku pinter, supaya berhasil, supaya sukses. Nah, sesuai dengan tema yang kita bahas di pertemuan ini gitu ya, di dalam talk show ini, tentang bagaimana membuat anak jadi cerdas. Sebetulnya cerdas itu kita periksa lagi baik-baik. Cerdas yang kayak apa sih yang kita mau gitu ya. Tentunya kalau kita bicara cerdas adalah tentang bagaimana setiap manusia atau setiap kita, dalam hal ini anak, bisa mengoptimalkan apa yang dia punya. Dia menggunakan segala kepintaran yang dia punya, memanipulasi lingkungannya supaya dia bisa berhasil dengan sesuatu. Kan sebetulnya itu, cerdas itu kan itu. Dalam hal ini kalau kita bicara dari mulai bayi, artinya kita lah orang tua yang perlu bisa memfasilitasi. Berarti orang tua ya? Orang tua lah yang lebih dahulu mencoba untuk memberikan lingkungan yang bisa memfasilitasi kecerdasan si anak ini. Baik. Sehingga dia pelan-pelan bisa mengenali lingkungan, bisa mencoba untuk mempergunakan apa yang ada sampai dia jadi bisa. Contoh, waktu kita kecil-kecil dulu, kita bicara kita zaman dulu kali ya Dokter Ariska ya. Kan dikasih tahun berapa tuh? 80-an ya dok? 80-an deh. 80-an. Dikasih gantungan-gantungan, bisa bunyi. Itu kan sebetulnya sederhana. Ada warna, ada bunyi, ada tekstur yang mulai dia pelajari. Ini keras, ini lembut, gitu ya. Iya. Nah itu dalam proses kognitifnya, dalam proses berpikirnya, dia jadi tahu ada beda-beda. Lalu udara ada yang ber-AC dingin banget, nggak nyaman dia nangis. Gitu ya. Iya. Terus kemudian ada yang panas, nggak nyaman banget, dia nangis juga. Semua yang masuk melalui sensorinya. Koreksi saya kalau saya salah ya Dokter Nita. Takut salah saya sama Dokter Nita. Nggak nyeremin kok Mas Iman. Melalui sensorinya itu akan diproses. Nah Baik. kemudian peran orang tua lah yang jadi baik di situ. Kalau orang tua mampu membawakan cara parenting yang bijak
yang tenang. Mestinya sih semua potensi yang sudah dimiliki sama si anak tadi dari masa kandungan sampai lahir itu bisa teroptimalisasi Baik. atau keluar dengan baik. Tapi kalau orang tua sendiri juga takutan, kok dia belum gini ya, kok dia belum gitu ya, panikan. Oh banyak loh, Banyak Mas. banget. Iya. Itu yang justru akan menghambat anaknya bisa berkembang jadi anak Baik. yang cerdas. Kenapa? Karena menurture anak ini dengan kecemasan, dengan ketakutan. Oh, jadi dari kecil tuh anak tahu ya? Tahu banget. Tahu tentang banget. bagaimana kita berekspresi saat kita lagi takut atau cemas kan ketangkap sama si anak. Dia belum bisa sih nanya, mama lagi cemas ya gitu, atau mama lagi takut ya gitu ya. Belum bisa. Baik. Tapi dia menangkap dengan nada suara yang dia udah tahu. Kan dia dengar ibunya selama di kehamilan atau kayak apa. Jadi sederhananya, singkatnya, awalnya gitu dulu kali. Kalau mau jadi orang tua yang baik, yang bisa mendorong anaknya jadi cerdas, jadilah orang tua yang cukup tenang. Itu dulu kayaknya. Oh baik. Jadi orang tua yang cukup tenang. Oke, dari statement Dokter Buha, Dokter Nita, Mas Iman, jadi saya nangkep nih bahwa hal-hal mengenai kecerdasan ini bukan serta-merta si ibunya saja, jadi ada faktor ayahnya juga di situ yang bekerja sama ya. Apalagi tadi saya dengar dari Mas Iman, ya ini orang tuanya nih, menekankan orang tua, bukan mentang-mentang mamanya aja ya, yang mengatur nanti semuanya. Oke. Tapi sahabat Premier, kita bincang-bincangnya makin seru, cuma memang sudah ada tenggat yang harus memisahkan kita juga. Jadi sebelum kita tutup acara bincang-bincang kita kali ini, saya mungkin mau menanyakan atau dari narasumber sekalian, adakah take home message untuk para sahabat Premier yang di rumah mengenai kecerdasan anak ini? Mungkin dari Dokter Buha dulu ya. Oke, kecerdasan anak itu bukan serta-merta saat dalam kandungan saja atau pada saat lahir, harus Baik. dipersiapkan dari sejak sebelum kehamilan. Jadi pasangan tersebut, suami istri harus benar-benar mempersiapkan diri untuk suatu kehamilan, siap mental, siap fisik juga. Jadi pada saat hamil, bibit yang dari suami, dari istri benar-benar baik. Terus masalah nutrisi, mungkin tadi ada yang terlupa ya, untuk sumber-sumber nutrisi, kayak misalnya makanan apa sih dok yang bisa meningkatkan kecerdasan, itu sejak kapan? Sejak dari awal bisa, seperti untuk DHA, ikan salmon bisa. Waduh, ikan salmon ya. Kayak makarel juga bisa, ikan lele juga bisa ya. Kemudian juga dari telur, kuning telur juga bisa untuk Kuningnya DHA. ya, Dok, ya? Ya, itu untuk menghasilkan DHA. Kemudian asam folat dari kacang-kacangan. Kacang-kacang, semua kacang dok? Iya, kacang almond bisa, hazelnut, walnut, hazelnut, kacang baik. tanah, kedelai juga. Boleh itu ya, bisa. Dok? Zat besi dari daging merah, kemudian dari sayur-sayuran seperti Semua sayuran hijau ya sayur dok? bayam, sayur daun singkong. Beet Itu- dok, kalau beet gimana dok? Ya, itu juga bisa Baik. meningkatkan zat besi. Kemudian kalsium juga penting. Kalsium dari misalnya susu dan produk susu kayak yogurt. Jadi itu dikonsumsi pada saat Kehamilan ya. tersebut. Vitamin D misalnya dari sinar matahari, dari sayur-sayuran juga bisa ya. Nah itu memang nggak kayak DHA, itu nggak bisa diproduksi sendiri oleh si bayi. Memang harus ada dari makanan. Kalau nggak cukup juga dari makanan ya, dari suplementasi, Suplementasi ya dok? dari obat yang diberikan yang mengandung multivitamin Baik. dan mineral yang mencukupin kebutuhan-kebutuhan tersebut, seperti itu. Persiapan yang efektif ataupun persiapan yang baik sebelum hamil, kemudian nutrisi yang baik sebelum hamil, dan kemudian juga pencegahan terhadap stres maternal. Yang mudah-mudahan 25% kecerdasan anaknya bisa tercapai pada saat nanti usia 2 tahun. Baik. Nah, seperti Ya. itu dari Siap, saya. siap. Terima kasih. 25% sahabat Premier. Nah dari Dokter Nita mau nyumbang berapa persen dok? Jadi Dr. Ariska, kalau saya ingin menyapa sahabat-sahabat Premier, jadi untuk kita mendapatkan anak yang cerdas, jadilah smart parent. Apa itu? Jadi pada waktu udah mau jadi seorang ibu atau seorang ayah, rajin-rajinlah mencari literatur-literatur ya, yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya untuk mendapatkan seorang anak yang mempunyai kecerdasan sesuai dengan potensi genetiknya ya. Jadi potensi genetik kalau bisa malah lebih ya, kalau bisa malah lebih. Nah jadi itu, dan
bahwa 1000 hari pertama itu sangat penting ya. Tidak hanya nutrisi saja, tapi saya mau ingatkan lagi bahwa menghindari penyakit-penyakit itu juga penting ya. Karena apa? Karena udah ini anak sering sakit dan sebagainya, nah itu juga akan mengurangi potensi genetiknya juga ya. Jadi saya mau ingatkan lagi ya, ada yang namanya imunisasi. Jangan lupa anak-anak itu diimunisasi untuk menghindari penyakit-penyakit yang sudah bisa diimunisasi ya. Karena apa? Karena banyak nih orang tua nanya, Dok, zaman dulu imunisasi kayaknya cuma 5, sekarang kenapa jadi belerot banyak gitu ya. Nah, saya bilang, loh, ilmu pengetahuan itu juga berkembang terus, betul, ya. betul. Kita lihat aja handphone udah seri berapa ya kan, TV juga udah smartphone, masa imunisasi mau 5 itu aja enggak. Jadi baik Dok. Ingat bahwa menghindari penyakit dengan imunisasi juga penting untuk mendapatkan seorang anak yang cerdas. Saya rasa itu dan Baik, terima kasih Dokter Nita. Nah, gimana nih Mas Iman? Oke, terima kasih banyak Dokter Nita juga tadi udah bantu sedikit nambahin yang mau saya sampaikan. Oh, smart parents itu ya? Jadilah smart parent, jangan cuma punya smart TV aja ya Dok, dan smartphone, tapi harus jadi smart parent. Smart parent itu apa? Zaman sekarang literasi kita bisa cari dari manapun, literatur maksud saya, bacalah, googling lah, browsing lah, tapi tetap jadi orang tua yang tenang. Kenapa? Sekalipun kita banyak informasi, tapi itu jangan justru menjadikan kita jadi orang tua yang sangat kompetitif. Anak saya harus bisa A, B, C, D, E. Justru dari harus itulah malah anak jadi tidak berkembang sesuai dengan potensinya tadi. Kenapa? Jadinya terkotak-kotakan. Padahal anak cerdas itu anak yang terfasilitasi, bukan anak yang dikotak-kotak. Baik. Sekarang soalnya pilihan sudah terlalu banyak dan amat sangat banyak. Jadi bukan berarti kita malah jadi mengharuskan, tapi justru kita mendorong, memberikan environment yang aman atau lingkungan yang aman, sehingga anak jadi tahu, saya bisa mengerjakan ini, saya mampu mengerjakan ini, tentunya sesuai dengan kapasitas orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna, sampai kapanpun, pasti lengkap dengan segala kekurangannya. Kalau kita sadar itu, kita jadi bisa menjadi orang tua yang tenang. Kita nggak sedikit-sedikit mengevaluasi diri, saya nggak bisa nih, saya gagal nih, tapi enggak. Iya ya, saya kurang ini ya, besok saya perbaiki lagi. Jadi anak pun juga terbiasa dengan bisa menerima segala hal, sekalipun itu mungkin juga hal-hal yang nggak terlalu nyaman. Dari situlah anak jadi tahu bahwa memang dalam kehidupan ini ada hal-hal yang nggak nyaman, tapi ada juga yang bisa diupayakan untuk menjadi sesuatu yang nyaman buat dia. Itulah anak yang cerdas. Baik. Thank you, Waduh, nampaknya kita sudah dengar ya banyak sekali info-info menarik dari bincang-bincang ini dari 3 narasumber kece saya. Tapi kita tetap harus berpisah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, bincang-bincang selanjutnya. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube Rumah Sakit Premier Bintaro. Sekali lagi saya Dr. Ariska Sinaga undur diri.